Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Saya Nursyifa NPM 241269193. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran yang dibimbing oleh Bapak Masrudin MPDI. Di video ini kita akan membahas mengenai Ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas mengenai segala hal tentang Al-Quran, mulai dari pengertiannya, ruang lingkup pembahasan, tujuannya, hingga sejarah. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk memperdalam pemahaman mengenai Al-Quran. Memasuki materi yang pertama mengenai pengertian Ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari kata bahasa Arab yang terdiri dari dua kata penyusun. Yang pertama ulum dan yang kedua Al-Quran. Kata ulum berarti al-fahmu wal ma'rifat, yang artinya pemahaman dan pengetahuan. Secara etimologis, kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Sedangkan Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman bagi umat manusia. Kata ulum yang disandarkan kepada Al-Quran memberikan makna bahwasanya ilmu ini merupakan sekumpulan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahamannya terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Ulumul Quran secara terminologis memiliki definisi yang berbeda-beda. Para ulama telah merumuskan beberapa definisi tersebut, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Az-Zarqani, menguraikan pengertian Ulumul Quran yaitu membahas segala hal tentang Al-Quran dari segi turun, urutan, pengumpulan, penulisan, bacaan, penafsiran, kemukjizatan, nasikh mansukh, penolakan terhadap keraguan-raguan kepada Al-Quran. Yang kedua, menurut Manna Al-Qattan, mendefinisikan Ulumul Quran meliputi sebab turunnya, kumpulan Al-Quran dan perintah-perintahnya, ayat-ayat makiyah dan madaniyah, ilmu nasikh mansukh, muhkam mutasyabih, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang ketiga, menurut Ali Asyabuni, mengenai kitab suci ini yaitu dari segi turunnya, pengumpulan, penertiban, pembukuan, sebab makiyah dan madaniyah, nasikh mansukh, dan muhkam mutasyabih. Yang keempat, menurut TM Hasbi As-Siddiqi, yaitu membahas tentang dari segi nuzulnya, tertibnya, mengumpulnya, membaca, menulis, menafsir, ijaznya, nasikhnya, mansukhnya, menolak syubhat-syubhatnya. Yang kelima, menurut Abu Syahbah, yaitu membahas tentang Al-Quran dari segi nasikh dan mansukhnya, muhkam mutasyabih, proses turun, kodifikasi, penulisannya, cara membaca, penafsiran, dan kemukjizatannya. Yang kedua, mengenai ruang lingkup dan pembahasan Ulumul Quran. Pembahasan Ulumul Quran ada banyak sekali. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran karangan As-Suyuti terdapat 80 macam. Bahkan menurutnya hal tersebut masih bisa dibagi lagi menjadi hingga 100 bahkan lebih. Pendapat yang sering digunakan sebagai rujukan dari M. Hasbi As-Siddiqi yang membagi persoalan tersebut menjadi 6 persoalan. Yang pertama ada persoalan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Yang kedua ada persoalan sanad atau rangkaian para periwayat. Yang ketiga ada persoalan qiraat. Yang keempat ada persoalan kata-kata Al-Quran. Yang kelima ada persoalan makna-makna Al-Quran yang berhubungan dengan hukum. Yang keenam ada persoalan makna yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. As-Suyuti bahkan memperluas ruang lingkup pembahasan ulumul Quran mencakup bidang-bidang astronomi, kedokteran, ilmu ukur, dan lain-lain. Materi ketiga yaitu tujuan ulumul Quran. Ada dua tujuan mempelajari ulumul Quran, yaitu tujuan internal dan tujuan eksternal. Tujuan internal mempelajari ulumul Quran yaitu untuk memahami
mengenai kalam Allah dari berbagai aspek, termasuk dari konteks turun ayat, pengumpulan, penulisan, bacaan, penafsiran, dan juga kandungannya. Yang kedua, tujuan eksternal, yaitu untuk memahami dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ini untuk melindungi kaum muslim dari segala bentuk penyimpangan Al-Quran oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, materi sejarah ulumul Quran. Sejarah ulumul Quran terbagi menjadi beberapa fase penting. Beberapa fase dalam perkembangan ulumul Quran sebagai berikut. Ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Masa ini berkembang melalui penafsiran langsung dari Rasul kepada para sahabat atau melalui riwayat-riwayat pertanyaan para sahabat terkait makna Al-Quran. Para sahabat memiliki kebiasaan untuk tidak melanjutkan ke ayat berikutnya jika belum memahami dan mengamalkan ayat yang sedang dipelajari. Ulumul Quran pada masa Khalifah. Perkembangannya ditandai dengan kebijakan yang diambil oleh para khalifah. Salah satu kebijakan pentingnya yaitu pengumpulan dan penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf secara resmi, serta upaya untuk menjaga kesatuan dan konsistensi dalam pemahaman serta penerapan Al-Quran. Beberapa kebijakan para khalifah pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab menetapkan kebijakan pertama dalam penulisan Al-Quran, dikelola langsung oleh Zaid bin Thabit. Tujuannya untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Quran secara tertulis karena masa itu masih tersebar dalam bentuk lisan dan tulisan. Demikian, mushaf ini menjadi rujukan utama dalam penyebaran ajaran Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, menetapkan kebijakan untuk menyatukan umat Islam dalam satu mushaf yang sama. Kemudian salinannya dikirimkan ke berbagai provinsi. Langkah ini diambil agar menghindari perbedaan bacaan Al-Quran yang muncul akibat variasi bacaan atau qiraat yang ada. Dikenal dengan Mushaf Ar-Rasmul Utsmani, bertujuan menjaga keutuhan dan kesatuan Al-Quran agar umat Islam berpegang pada satu standar bacaan yang sama. Pada masa Khalifah Ali, menetapkan kebijakan dengan memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun kaidah-kaidah nahu, untuk menetapkan aturan tata bahasa Arab yang benar dan baku. Kebijakan ini penting untuk menjaga keakuratan teks Al-Quran agar sesuai makna yang dimaksud. Ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Pada masa ini, para ulama mulai mengembangkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu tafsir dan ilmu asbabun nuzul menjadi fokus penting dalam pemahaman Al-Quran. Ulumul Quran pada masa keemasan Islam, abad ke-9 hingga abad ke-13. Pada masa ini mencapai puncaknya. Tokoh-tokoh seperti Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Qurtubi memainkan peran penting dalam mengembangkan ilmu ini. Muncul berbagai cabang ilmu seperti ilmu variasi bacaan, ilmu nasikh mansukh, ilmu balaghah yang membahas keindahan bahasa Al-Quran. Ulumul Quran pada masa modern, dari abad 19 hingga sekarang. Perkembangan era kontemporer terus berlanjut fokus pada penulisan metode atau cabang ilmu Al-Quran yang lebih spesifik dan terorganisir. Para ulama mulai memisahkan dan mendalami cabang ilmu Al-Quran secara terstruktur. Kesimpulan, ulumul Quran adalah ilmu yang membahas mengenai aspek Al-Quran, termasuk turunnya wahyu, pengumpulan, penulisan, pembacaan, dan penafsiran. Walaupun definisinya beragam, inti dari ilmu ini adalah untuk membantu umat Islam memahami Al-Quran. Ulumul Quran mencakup beberapa pembahasan mulai dari turunnya Al-Quran, sanad periwayat, kata-kata Al-Quran, makna hukum, dan aspek-aspek lainnya, bahkan hingga ke ilmu astronomi dan kedokteran. Tujuan utama mempelajari ulumul Quran yaitu untuk memahami dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk melindunginya dari penyimpangan. Sejarah ulumul Quran berkembang melalui dari beberapa fase, mulai dari fase Rasulullah SAW, fase para khalifah, fase sahabat dan tabi'in, fase keemasan Islam hingga ke masa modern. Para ulama berperan penting dalam mengembangkan ilmu-ilmu terkait Al-Quran.
Demikian penjelasan mengenai ulumul Quran. Semoga kita dapat lebih memahami dan menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi kita mempelajari ilmu ini agar kita dapat menjaga dan memuliakan kitab suci Al-Quran dengan benar. Semoga penjelasan ini dapat menjadi motivasi untuk terus belajar dan mengamalkan Al-Quran. Terima kasih atas perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.